Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat siang, selamat berjumpa dengan channel saya Saiful Furqon. Mudah-mudahan selesai video ini mohon like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal bagi saudara semuanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan bulan yang sangat mulia ini adalah bulan Sya'ban. Alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan waktu, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepadanya. Nah, sebelum lebih lanjut saya membahas yang berkaitan dengan Sya'ban ini, izinkan saya untuk membacakan sholawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma nanti di hari Yaumul Jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi huwal habibul turja syafa'atuhu likulli hawlim mina ahwali muktahimi. Amin tudzakiru jiranim bidi salimi mazaz tudam anjaro mimmaklatim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas padanya. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka Allah, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah ridhoi kepada hambanya atau kepada anak yang selalu memperhatikan, berbakti kepada ayah dan ibu dan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, sebagaimana
Di dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan di Sohifah 218, inna fi Sa'ban satu akhrupin. Huruf Sa'ban itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah berkaitan dengan huruf sya, mengandung makna asyarfu wasyafa'at. Asyarfu di sini artinya dengan arti mulia. Allah akan memuliakan hamba-hambanya di bulan ini yang selalu taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah mengingatkan pada kita, inna akramakum indallah atqukum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan bulan ini, apa saja supaya kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah kita harus menghormati, memuliakan ayah dan ibu kita. Sebagaimana Allah memerintah kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan aku telah mewajibkan sebagai Tuhanmu supaya tidak beribadah kecuali kepadaku. Dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Berkaitan dengan ibadah kepada Allah, kita yakin bahwa yang harus disembah hanyalah Allah, yang harus kita beriman hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasi dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan setelah kamu berbakti, setelah kamu beribadah kepadaku, kata Allah, maka jangan lupa engkau harus berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di dalam hadis Rasulullah pernah ditanya, waman abirru ya Rasul, kepada siapakah aku ini harus berbuat baik? Qalu, maka Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Waman ya Rasul, kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Waman, kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Sampai 3 kali. Kenapa kita diingatkan sama Rasul bahwa kita ini hidup di dunia adalah dengan asbab, karena adanya ibu yang melahirkan kita, dan juga karena dengan adanya bimbingan ayah kita, sehingga kita perlu hormat kepadanya, berbakti kepadanya, sehingga Rasulullah SAW mewasiatkan, sebaik apapun orang, seberapapun kayanya orang, atau menjadi pejabat apapun dia, kalau dia tidak menghargai dan tidak menghormati ibunya, itu tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita sebagai kewajibannya berbakti kepadanya. Kalau kita berpikir, kalau ayah kita, ibu kita tidak mewariskan kepada kita apa-apa, nah kita ini anak siapa? Maka yang penting bagi diri kita, bahwa diri kitalah adalah sebagai pewaris yang utama dari ayah dan ibu. Karena itulah Rasulullah SAW mengamanati kita. Dan ridho Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua kita. Dan juga murka Allah terletak kepada kedua ibu bapak kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di abad milenium ini terkadang kita terlena oleh kita sebagai pejabat. Mungkin kita lupa menengok ayah dan ibu, atau kita menjadi orang yang kaya, sibuk dengan harta kekayaannya. Terkadang-kadang kita terlupakan kepada ayah dan ibu. Maka di kesempatan ini saya mengingatkan khusus pada diri saya pribadi, bahwa kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa asbab ayah dan ibu kita. Itulah apa yang diamanatkan oleh Rasul kepada kita. Juga Allah mengingatkan di dalam ayat-ayatnya, maka janganlah kita melupakan kepada kedua orang tua kita. Saya yakin kalau kita melakukan hal yang terbaik kepada kedua orang tua kita, insya Allah itu penyebab atau asbab kita akan dinaikkan harkat dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam artian kita akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah huruf sa. Itu yang pertama, bahwa kita harus memuliakan ayah dan ibu kita. Selanjutnya, supaya kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita berbakti kepada ayah dan ibu kita, adalah yang kedua adalah tidak kalah pentingnya bahwa kita hidup di dunia ini kita bisa mampu tahu mana yang baik, mana yang buruk, bahkan kita bisa membaca huruf A, huruf B, tahu perkalian 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Itu karena asbabnya ada guru kita. Maka Sayyidina Ali mengingatkan pada kita, hormatilah guru kita ya. Baik yang ada di sekolah, baik itu dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi, dialah guru kita. Bagaimana sahabat kita Sayyidina Ali mengingatkan, wakiru man tata'allamuna minhu, hormatilah gurumu yang telah memberikan pelajaran pada kalian semua. Nah, kalau kita sebagai siswa, sebagai murid, otomatis kita diharuskan untuk menghormati guru. Kenapa? Karena akan menjadi barokah ilmunya kalau diridhoi oleh sang guru. Kita yakin bahwa guru kita adalah guru yang mengantarkan kita ke arah yang lebih baik ya. Dari mulai ilmu pengetahuan sampai disiplin dalam moralitas, sehingga hidup kita menjadi bermakna di dalam hidup ini. Nah, itulah sehingga kita mengantarkan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sangat mulia di hadapan sesama manusia. Nah, ini karena apa? Karena kita selalu belajar. Dan belajar itulah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mengingatkan pada kita di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kami akan mengangkat harkat derajat manusia yang iman dan memiliki ilmu. Dengan keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah, disertai dengan ilmu, insya Allah kita akan lebih meningkat derajatnya, baik kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan kelak di akhirat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuliakan ibu dan bapak kita, kemudian kita memuliakan pula guru-guru kita, dan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, karena kita hidup ini adalah bukan hanya sendirian, tetapi kita adalah hidup bermasyarakat. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengingatkan sama kita bahwa manusia berkewajiban hidup bermasyarakat. Dalam artian kita asal dari masyarakat, berkembang kehidupan di masyarakat, dan kita akan kembali juga adalah di masyarakat. Maka kita diwajibkan untuk hidup lebih baik bersama dengan masyarakat. Bahkan salah satu bagian dari masyarakat adalah tetangga kita. Nah, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, berwasiat kepada kita semuanya, la yu'minu ahadukum hatta yu'di jarohu. Tidaklah dimasukkan kepada orang yang beriman orang yang selalu menyakiti tetangganya. Kenapa? Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasul, kepada siapa aku setelah berbuat baik kepada ibu dan bapak kita? Maka Rasul menjawab, lihatlah tetanggamu. Siapa dia? Ketika kita membuka pintu, maka terlihatlah bahwa di hadapan kita ada pintu tetangga kita. Nah, itulah yang harus kita hargai, harus kita hormati. Bahkan tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya orang yang selalu menyakiti tetangga. Bagaimana orang menyakiti tetangga? Salah satunya contoh, kalau kita suka musik, ketika tetangga kita ada yang sakit, kemudian musiknya kita keraskan. Nah, itu dalam artian kita tidak mengingat ya bahwa di hadapan kita itu, di pinggir kita itu ada siapa. Nah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup bersosial, otomatis harus memperhatikan pula ya tetangga kita
dalam artian bahwa tetangga adalah merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Nah, cobalah kita merasakan ya, menempa diri kita sendiri, bagaimana kalau kita sakit, ada orang yang mengganggu di sebelah kita, ada suara yang keras gitu ya, otomatis diri kita pun tidak merasa nyaman. Karena itulah kita harus saling mengingatkan, saling memberikan kenyamanan terhadap sesama, karena kita adalah hidup bersosial, hidup bermasyarakat, tidak hidup secara sendirian. Dengan kehidupan bermasyarakat, insya Allah kita akan lebih mulia dalam kehidupan ini. Nah, kemuliaan itulah dicapai dengan kita saling mengingatkan, saling memberikan wasiat, saling memberikan kebaikan terhadap sesama. Dan janganlah kita berbuat hal-hal yang tidak baik terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita dalam kehidupan bermasyarakat itu. Karena apa? Dalam satu riwayat disebutkan, orang dalam hidupnya ibadah kepada Allah dengan baik, sempurna, tapi dengan tetangganya tidak baik, itu menyebabkan amalan kita adalah tersendat di dalam kehidupan kelak nanti. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kalaulah hal itu di kehidupan masyarakat merupakan baik bagi kehidupan bermasyarakat, ya kita harus ikut serta di dalamnya. Tetapi kalau hal itu adalah jelek dalam kehidupan masyarakat, dalam permusuhan, kita tidak boleh membantunya. Nah, hal inilah yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau hidup bermasyarakat. Beliau akan disegani baik oleh kawan ataupun oleh lawan. Kenapa? Karena beliaulah berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Hadirin, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus selalu taat dan patuh mencontoh kepada pribadi baginda kita Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa sya bisa diartikan pula adalah syafaat. Syafaat bisa diartikan adalah pertolongan atau permohonan yang Allah berikan melalui Nabi yang dicintainya, yaitu Muhammad SAW. Menurut Quraisy Shihab, yang disebut dengan syafaat itu adalah upaya permohonan ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ditentukan secara otoritas. Berarti di sini Nabi Muhammadlah yang Allah berikan keutamaan secara otoritas dalam nanti memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ada 6 bagian. Pertama adalah syafaat eksklusif, yaitu syafaat yang bentuknya menyeluruh. Di saat itu nanti di hari kiamat, para nabi diberi kesempatan untuk memberikan syafaat. Namun setelah para hamba Allah pada waktu itu dalam keadaan kebingungan, kita tidak bingung bagaimana, karena perjalanan yang sangat begitu melelahkan, perjalanan yang sangat membingungkan pada waktu itu, sehingga manusia sangat menjerit-jerit pada waktu itu karena suasana yang sangat panas, kemudian juga perjalanan masih jauh, sehingga sangat membutuhkan pertolongan. Maka berpikir ada yang akan memberikan pertolongan. Kita ingat pada waktu itu adalah kepada para nabi. Maka berangkatlah pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam dimintai pertolongan pada waktu itu, maka hamba-hamba kita pada waktu itu meminta pertolongan. Wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, engkau adalah bapak Nabi, tolonglah kami semua. Maka pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam berkata, wahai cucuku, wahai anakku, pada saat ini betul bahwa saya ini adalah pokok
manusia ya, sebagai pokok keturunan dari adanya manusia itu sendiri. Namun kami mohon maaf karena tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena dua anak kami, salah satunya ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qabil pada waktu itu ketika dimintai oleh Allah untuk berkurban, dia mengorbankan hartanya dengan pengorbanan yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Akhirnya pengorbanannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab kami pada hari ini, kata beliau, hari ini kami tidak bisa memberikan syafaat. Silahkan engkau minta pertanggungjawaban syafaat kepada nabi yang lain. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Nuh pun sedang menunggu kedatangan kita. Ketika kita bertemu dengan beliau, maka pada waktu itu orang-orang meminta, wahai Nabi Nuh, engkau adalah masih keturunan para nabi. Mohonlah kami untuk diberikan syafaat di saat ini. Kami sudah tidak tahan lagi untuk mendapatkan penderitaan ini. Maka Nabi Nuh menjawab, wahai anak Adam, betullah bahwa kami ini adalah nabi, tapi kami pun punya kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak kami salah satunya Kan'an berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kami tidak bisa memberikan syafaat di hari ini. Silahkan engkau pergi ke nabi yang lain. Kemudian kita pada waktu itu sama-sama berjalan terus ya, sampailah kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan syafaat eksklusif. Jadi syafaat yang menyeluruh, semuanya adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin kita semuanya nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaatul udma, syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuknya kita berikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salli ala Muhammad, salli ala Muhammad ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam kami mendapatkan jawaban dari beliau, sebagaimana Allah mengingatkan jika kita bersolawat kepadanya, maka Nabi kita diizinkan untuk menjawabnya. Hadirin yang berbahagia, syafaat yang kedua yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah syafaat supaya beliaulah yang membuka pintu pertama surga. Ini yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Anas bin Malik qala, hadis diterima dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ati babal jannah, aku datang membukakan pintu surga, yaumal kiamah, di hari kiamah, pastabtahi, aku buka pintu tersebut, payakulu, maka bertanya al-khazinu, penjaga surga itu, man anta, siapakah engkau? Fa'akulu, aku jawab, Muhammad, aku ini adalah Muhammad. Fayakulu, kemudian penjaga surga itu berkata lagi, bika umirtu, karenamu aku diperintah la abtaha, tidak membukakan pintu surga li ahadin qoblaka, oleh siapapun kecuali engkau yang membuka. Jadi di syafaat yang kedua ini adalah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk membukakan pintu surga, dan tidak diizinkan kepada yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga adalah syafaat al-mahbub. Apa itu syafaat al-mahbub? Syafaat al-mahbub adalah pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolong hamba-hambanya, dengan catatan Nabi melakukan sholat yang selalu beliau tidak tinggalkan. Apa itu sholatnya? Sholat tahajud. Sebagaimana yang dikemukakan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian tengah malam engkau tahajud kepada Allah sebagai sholat sunat, maka Allah akan menjanjikan ayyab asaka, aku akan tempatkan engkau maqamam mahmuda, dalam tempat yang sangat terpuji. Nah, maqam mahmuda inilah yang disebut dengan al-mahbub. Allah mencintai kepada Nabi karena Nabi pun mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan syafaat al-mahbub yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengikuti apa yang dicontohkan beliau. Mudah-mudahan kita pun bisa melakukannya, yaitu dengan sholat tahajud di tengah malam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, ada 70 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa dihisab. Nah, salah satunya adalah orang yang mendawamkan, yang selalu melakukan sholat tahajud tersebut. Nah, cobalah kita di waktu tertentu, ya, pada waktu malam, gunakanlah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita dengan melakukan sholat. Minimalnya sesuai minimal 2 rakaat, ya. Maksimalnya ya tidak ditentukan dalam melakukan sholat ini. Nah, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat apa yang Allah berikan kepada Nabi kita, yaitu dengan syafaat al-mahbub. Allah cinta karena kita melakukan rasa cinta kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, yaitu melakukan sholat tahajud. Yang keempat, syafaat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah memberikan syafaat melalui Nabi Muhammad terhadap orang muslim yang melakukan dosa besar. Kita tahu bahwa manusia dalam keimanan kepada Allah terkadang yazdidu, bertambah, wayankusu, kadang berkurang. Nah, ketika kita berkurang, kalau kita tidak dikendalikan oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah kita kepada dosa besar. Nah, dengan melakukan dosa besar, kalau kita tidak bertobat, otomatis ini akan menjadikan asbab kita mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk memberikan maaf karena perbuatan dosa besarnya itu, maka Nabi pun memberikan syafaat kepada orang yang berbuat dosa tersebut, dengan catatan orang pada waktu dia sebelum meninggal dia bertobat terlebih dahulu. Yang kelima, syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah syafaat bagi orang yang pantas ada di neraka. Nah, kita tahu bahwa manusia bukanlah setan, yaitu yang selalu salah, tapi manusia adalah berada di tengah-tengah. Bukan juga adalah malaikat yang selalu benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di posisi tengah-tengah, terkadang kita dalam melakukan kebaikan, terkadang kita melakukan kejelekan. Nah, inilah perlunya adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikuti dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dalam syafaat ini ada orang yang sudah masuk neraka. Nah, Nabi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang sudah berada di neraka dengan yang dijanjikan oleh Nabi, tidak ada seorang muslim yang meninggal dan 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim halaman 1577. Nah, itulah salah satu syafaat, ya, yang paling istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW
ketika ada umatnya yang sudah berada di neraka, dengan catatan dia tidak musyrik, pasti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Yang keenam, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Nabi diberikan kewenangan untuk menolong orang-orang yang kafir. Ini dikisahkan dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Baizuri, menjelaskan bahwa salah satu syafaat Rasulullah SAW adalah bisa meringankan siksa sejumlah orang yang kafir. Misalkan paman beliau, ini mohon maaf, paman beliau Abu Thalib ini adalah pada waktu hidupnya selalu membentengi Nabi, ya, selalu menjaga Nabi. Tapi karena mungkin tidak menerima dengan ketulusan hatinya pada waktu itu, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada yang menolak, berarti kafir, tetapi dengan halus gitu ya. Akibatnya apa? Ditempatkan dalam neraka. Kemudian Nabi berkata, kalaulah bukan karena syafaatku, maka pamanku pasti berada dalam paling bawah api neraka. Nah, maka apa siksaan yang paling ringannya? Diberikanlah kepadanya 2 sandal dari api neraka dan mendidihlah otaknya. Nah, ini siksaan yang paling ringan gitu, yang diberikan kepada orang kafir. Apalagi kalau seperti kita yang mungkin ya, apa yang menjadi andalan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah pun kita kadang-kadang tidak sesuai gitu ya, sekeinginan kita, misalkan sholat, kemudian puasa, zakat, kita lebih jauh dari apa yang seharusnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tetapi kita cuma ada harapan ya. Harapannya apa? Bahwa Allah adalah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dengan memohon kerahman rahiman Allah, mudah-mudahan kita pun mendapatkan kasih sayangnya sehingga kita terselamatkan dari siksa api neraka. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf yang selanjutnya adalah ain ya. Sya'ban, sya, ain. Nah, huruf ain ini mengandung makna al-izzah wal karomah. Artinya bahwa Allah akan memuliakan manusia itu sendiri ya. Dengan catatan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Mana cirinya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Allah mengingatkan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ciri orang yang bertakwa itu adalah dia tidak meragukan terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan ketidakraguannya pasti dia meyakini bahwa Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup bagi kehidupan orang yang bertakwa. Ciri selanjutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yakin kepada yang gaib. Gaib itu artinya tidak tampak tetapi ada, seperti adanya pahala siksa ya, siksa kubur, nikmat kubur, pahala kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, akan mendapatkan siksa. Kemudian ada yaumul mahsyar gitu ya, tempat berkumpul kita semua dari mulai Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Itu adalah ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya kecuali kita dengan meyakini kepada hari tersebut.
Wa yuqimunas shalah, kemudian mendirikan salat. Bagaimana supaya kita mampu mendirikan salat? Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, semoga kami mampu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitupun dengan anak cucu kami. Nah, berarti di sini adalah permohonan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita supaya mampu mendirikan salat dengan benar, begitupun meminta supaya anak keturunan kita pun sama-sama bisa melakukan dengan salat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita dalam melakukan salat sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Maka Nabi mengingatkan pada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat kami pada waktu salat. Bagaimana? Maka ahli ilmu mengungkapkan ro'a di sana artinya sesuai dengan keilmuan. Maka tuntutlah ilmu supaya kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasan rizki, itu dalam artian bukan hasil kita, tetapi hasil permohonan dan pemberian. Permohonan dari siapa? Dari orang-orang yang tiada, dan juga adalah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Feedbacknya bagi kita adalah, maka berikanlah, ya keluarkanlah sebagian apa yang kita dapatkan dari usaha kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin harta yang kita berikan tidak akan berkurang. Karena apa? Karena Allah akan tambah. Bahkan dari 1 akan menjadi 10. Dari 10 ila sab'i mi'ati di'pin, akan dilipat gandakan menjadi 700 bagian. Nah, berarti betapa hebatnya orang yang melaksanakan infak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Dan ciri orang yang takwa itu adalah orang yang percaya kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diwahyukan sebelum kepada Nabi Muhammad. Dalam artian, ada kalam Allah yang diturunkan ke dunia ini berjumlah 104. 100 berbentuk suhuf dan 4 berbentuk kitab. Yang 100 itu adalah diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mana yang 100 itu? Adalah 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 diberikan kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Musa, dan 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jumlah 100. Itu berbentuk suhuf. Dan ada juga yang berbentuk kitab. Nah, yaitu 4 kitab. Yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan yang terakhir inilah merupakan kitab Al-Quran, pedoman hidup bagi umat Islam, bagi umat mukmin. Dan hal itulah kita tidak boleh meragukannya, bahwa itu adalah merupakan jalan penerang bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Diceritakan dalam satu cerita yang nyata bahwa ada orang yang meninggal pada waktu itu, kemudian dia tidak sadar bahwa dirinya sudah meninggal. Begitu masuk ke dalam kubur, dia ditumbun dengan tanah, kemudian dengan padung. Baru sadarlah bahwa dia adalah mati. Ketika dia sadar, Allah masukkan ruhnya ke dalam jiwanya, ke dalam badannya, hiduplah dia. Begitu hidup, dia baru merasakan bahwa dia mati. Maka pada saat itu dia menjerit. Ya, karena apa? Karena ketakutan. Dia menjerit meminta tolong kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara, kepada teman. Ternyata tidak ada yang menyahutnya. Nah, di saat itulah datanglah cahaya yang berbentuk makhluk pada waktu itu. Maka kata cahaya tersebut, "Wahai hamba Allah, janganlah kau merasa takut. Karena aku akan menyertaimu dari mulai sekarang sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala."
Lalu mayit tersebut berkata, "Siapakah engkau?" Maka jawabnya, "Aku adalah yang pernah kau baca ketika hidup kamu waktu di dunia." Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menjadi hudan, petunjuk, wasifaan, jadi obat. Huda wasifa warohmatan lil mu'minin. Jadi rahmat bagi orang mukmin. Jadi ketika kita mati pada waktu itu, maka ditolonglah oleh amalan kita pada waktu di dunia, yaitu suka membaca Al-Quran. Maka Nabi memerintah kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itulah akan menjadi syafaatmu. Nah, jadi jelas ketika kita mati, Al-Quran pun menyertai kita sebagai teman kita yang menyertai kita di alam itu. Ketika dalam keadaan gelap menjadi terang, ketika keadaan kita takut, sangat menakutkan, maka menjadi penghiburlah ayat-ayat Al-Quran ini. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah yang menjadi pokok ciri dari orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kita harus yakin orang ciri yang beriman, yang bertakwa itu ya, yang iman dan yakin akan adanya hari akhir. Jadi kita waktu di dunia ini adalah cuma sementara. Ya, wa mataun ilahin, hidupmu cuma sementara waktu kita hidup di dunia ini. Maka jangan sia-siakan waktu, maka ketika kita ada waktu, maka lakukanlah hal-hal yang positif supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang selanjutnya adalah huruf ba. Ya, Sya'ban. Nah, huruf ba itu mengandung makna albirru. Albirru dalam artian huwa atarku malayaknihi, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau hal itu adalah tidak akan bermanfaat bagi diri, keluarga, tetangga, masyarakat, tinggalkanlah. Tarku malayaknihi, tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana orang yang albiru tersebut, yang baik tersebut? Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa atas zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang disebut dengan albirru menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang bukan hanya memalingkan wajah ke arah barat dan timur, berjalan dengan semena-mena di dunia ini, tetapi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billah, orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal malaikati, iman kepada malaikat, wal kitabi, iman kepada kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi, wa atal mala, begitupun memberikan harta ala hubbihi, yang dicintainya, dawil kurba, kepada karib kerabat yang dekat. Siapa dia? Yaitu saudara-saudara kita, saudara sekandung. Sebelum kita memberikan kepada yang lain,
maka berikanlah terlebih dahulu kepada keluarga yang terdekat. Setelah keluarga terdekat dapat dijamin, terlindungi, barulah kepada yang lain. Jangan sampai saudara kita sendiri, saudara sekandung menjadi orang lain menjadi saudara kandung, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Insya Allah kita selaku hamba Allah akan selalu melindungi keluarga dan melindungi hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun kita memberikan harta wal yatama kepada anak-anak yatim. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi, siapa orang yang mengasihi anak yatim, menyukai anak yatim, melindungi anak yatim, maka dia akan dekat kepadaku seperti antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, mudah-mudahan orang yang cinta kepada Nabi adalah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia sangat menyayangi anak yatim. Wal masakin, begitupun adalah menyayangi kepada orang-orang yang miskin. Wabnis sabil, begitupun memberikan hartanya di jalan Allah kepada ibnu sabil. Siapa dia? Orang yang memperjuangkan agama Allah. Apakah dia pelajar ataukah dia yang mengajar? Jadi di dalam ajaran, mengajarkan ajaran Allah, belajar di jalan Allah, dialah ibnu sabil. Wasailina, memberikan harta kepada orang yang meminta-minta. Jadi jika kita adalah ada yang meminta-minta kepada kita, janganlah hardik dia. Tapi kalau kita ada, berikanlah dia. Kalau tidak ada hartanya, maka kita cukup dengan mendoakan orang tersebut. Wafir rikobi, begitupun memberikan harta kepada karib kerabat yang dekat, kepada abid, kepada yang kita pelihara, ya, kepada pelayan. Wa aqamas sholata, dan juga harus mendirikan sholat. Wa ataz zakata, mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, yaitu melakukan tepat jika kita berjanji. Ida ahadu, ketika kita melakukan perjanjian. Wassobirina, dan sabar fil ba'sai, ketika kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadarroi, ujian itu yang sangat berat. Wahinal ba'si, begitupun kita diuji dengan berbagai ujian dalam kehidupan ini. Nah, itulah ciri orang yang disebut oleh Allah sebagai albirru, orang yang mendapatkan kebaikan. Nah, kalau kita tidak sabar dalam menjalankan ujian, berarti kita belum masuk kepada orang albirru. Mudah-mudahan kita sedikitnya bisa mengikuti ya contoh-contoh yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitupun yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Huruf yang keempat adalah huruf alif. Huruf alif ini mengandung makna yaitu ulfah. Ulfatun bisa dimaknai pasangan hidup yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kalau penyanyi menyebutnya adalah laki-laki yang baik, bukan ngajak maksiat, cintanya terhormat, baru kenal langsung diikat. Wanita terhormat, pandai jaga aurat, calon istri yang hebat, kupinang dengan sholawat. Sholli wa sallimna iman alahmada, wal ali wal ashabi man qadra wahada, wal ali wal ashabi man qadra wahada. Eman teman wong ora sembahyang, Nabi Sulaiman wong kaya oke sembahyang, Nabi Sulaiman wong kaya oke sembahyang. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah, menjadi ulfahnya Allah,
menjadi pasangan dalam hidup ini yang saling mencintai, baik laki-laki dan perempuan, yang diikat dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita akan menjadi ulfatullah, kasih sayang Allah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf yang kelima dalam kalimat dalam huruf Sya'ban tersebut adalah huruf nun. Dan huruf nun ini mengandung makna an-nur. Nur artinya cahaya. Nah, cahaya ini sebetulnya adalah datang dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah. Allahu Allah waliyul ladzina amanu, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah lah sebagai pelindungnya. Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan dari kebingungan menuju kepada yang terang benderang. Dari kesusahan akan menjadi bahagia, dari ketidaktenangan menuju kepada hal yang tenang. Itulah sifat daripada Allah sebagai waliyun, sebagai penolong, sebagai pembawa kehidupan, dari yang hina menuju kepada yang bahagia, dari yang susah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah merupakan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi ukuran bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah sebagai pelindungnya, Allah lah sebagai petunjuknya, Allah lah sebagai muara tujuan dalam hidupnya. Jadi bagi orang yang beriman, semua hal pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kita asal dari Allah, diberkahi, dilindungi, diampuni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan hidayah hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu nasira. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya adalah hidayah, petunjuknya, maka dialah yang mendapatkan kebahagiaan. Dialah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil falan tajidalahu nasira. Tapi barang siapa yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, dia berarti tidak mendapatkan petunjuk. Kalau dia tidak akan mendapatkan petunjuk, maka jelaslah dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan kepada Allah, dan Allah pun akan menilai dari keimanan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan membeli dengan sorga karena keimanan kita, karena keimanan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan membelinya? Dibeli bukan hanya dengan materi, tetapi dibeli dengan lebih dari materi itu. Apa? Seisi surga dan segalanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha la udhi'u amala amili minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal dari orang yang beriman. Bagaimana kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dialah tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia hidupnya akan tersesat dunia dan akhirat.
Di dunia dia tidak akan mendapatkan kenyamanan, apalagi di akhirat dia akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan hidayahnya untuk menuju taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meyakini Allah, maka Allah pun akan melindungi kita. Dengan kita menuju bahwa hidup ini adalah hanya milik Allah, sebagaimana yang terungkap di dalam doa iftitah kita ya, ketika kita menghadap kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnat, bahwa semuanya hanyalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan dari orang yang beriman. Jadi apapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebahagiaan, baik berupa itu adalah ketidaknyamanan, susah dalam hidup ini, tetapi bagi orang yang beriman bukan menjadi masalah. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah pernah mengingatkan sama kita, bukankah setelah engkau mengatakan iman, aku akan uji dirimu. Diuji dengan kesabaran, diuji dengan materi, diuji dengan kekurangan materi, diuji dengan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa penyakit, apakah itu berupa kekayaan, ataupun itu berupa ketampanan bagi laki-laki, berupa kecantikan bagi perempuan, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengujinya? Karena Allah ingin mengetahui siapa yang lebih baik di antara orang-orang yang beriman. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik terhadap apa yang Allah ujikan kepadanya. Kenapa? Karena dengan diuji berarti itu adalah sudah mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diakui menjadi hambanya, untuk dijadikan perisai di dalam hidupnya, untuk dijadikan contoh di dalam kehidupan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Bahkan Allah akan memuji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Mereka tidak sedikit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dengan ujian Allah yang berikan kepadanya, tiada lain mereka menerimanya dengan baik. Kenapa? Dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti akan dinaikkan harkat derajat kita. Insya Allah hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama iman kepada Allah, kita haruslah saling mengingatkan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang tidak terlepas dari kekurangan. An kulli naqsin, kekurangan ilmu, kekurangan harta, kekurangan kemampuan. Disitulah bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban ini, Allah memberikan peringatan pada kita. Untuk apa? Untuk meninggikan harkat derajat manusia itu sendiri. Sehingga Allah pernah mengingatkan kepada kita ya, bahwa likulli harfin min kalimati Sya'ban, setiap huruf yang terdapat dalam kalimat Sya'ban, sya, ain, ba, alif dan nun, itu atiyatin, Allah akan berikan likulli mu'min, kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Bukankah dengan pemberian itu akan lebih bahagia kita hidup, baik kehidupan kita di dunia ataupun kehidupan di akhirat kelak? Mana di antaranya? Nah, Allah akan memuliakan. Dengan kemuliaan itulah Allah memberikan kepada kita kredibilitas yang lebih baik di hadapan Allah nanti. Sekian yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai ilmu pengetahuan.
ilmu dan adab ditinggalkan, hingga diri bagaikan hewan. Anak muda, baik yang muda, yang sudah tua, di sisi Allah tidak akan dibeda-bedakan. Hanya nilai keimananlah yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bila ada sumur di ladang, jangan cepat digali. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah dijadikan di dalam hati. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.